Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Gunggu, Pak Jadul, dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari grup A akan membahas mengenai case tentang Uber, yaitu Can Uber Continue to Grow in an Evolving Market? Grup A beranggotakan, pertama ada Yudita Eva Widyaswari, ada saya sendiri Angelika Novitasari, Bani Amarullah, Feliana Alifi, Josephine Aureli, dan Fitri Alfarisani. Pertama-tama saya akan sedikit membahas apa yang perlu kita ketahui tentang Uber. Uber atau yang kemudian disebut Uber Cab adalah perusahaan jaringan transportasi. Perusahaan ini juga mengatur layanan penjemputan di berbagai kota di seluruh dunia. Uber berdiri pada tahun 2009 di San Francisco, California. Salah satu keunggulan yang ditonjolkan oleh Uber yaitu sebagai perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memesan taksi menggunakan aplikasi smartphone. Ide awal dari Uber ini telah berkembang ke 81 negara di seluruh dunia. Selain itu, keunggulan lain dari Uber yaitu menggunakan smart technologies dan large decentralized base of independent drivers. Keunggulan lain yang dimiliki Uber yaitu mampu beradaptasi dan berkembang dengan cepat. Hal tersebut ditunjukkan dengan penawaran perusahaan yang sekarang sudah mencakup beberapa kelas mobil yang berbeda. Lantas, apa impact dari keunggulan yang dimiliki oleh Uber? Pertama, dengan serangkaian solusi teknologi yang dimanfaatkan oleh Uber, dapat memungkinkan pelanggan untuk menyesuaikan diri dengan pengemudi terdekat mereka. Lalu yang kedua, semua keberhasilan yang telah dicapai oleh Uber mampu mendorong perusahaan untuk dapat melakukan IPO pada tahun 2017. Bahkan tahun 2016, valuasi perusahaan mencapai 68 miliar dolar. Uber kini menjadi perusahaan global yang beroperasi di ratusan kota. Tidak jarang, Uber dianggap sebagai kompetitor yang kuat bagi para pesaingnya. Akan tetapi, keberhasilan dan keunggulan Uber tidak terlepas juga dari tantangan yang mampu mempengaruhi kemampuan perusahaan pada masa yang akan datang. Lalu, apa saja tantangan yang harus dihadapi oleh Uber? Pertama, kita akan bahas mengenai tantangan dalam model bisnis. Menurut Solomon, semakin perusahaan tumbuh dengan cepat, maka begitu juga dengan kerugiannya. Para pemimpin melihat kerugian sebagai awal untuk pertumbuhan masa depan dan mempertahankan dominasi pasarnya. Akan tetapi, yang dikhawatirkan adalah kerugian yang dialami perusahaan mungkin saja tidak akan pernah berubah menjadi keuntungan akibat perusahaan dihadapkan pada persaingan dan masalah hukum. Terlebih lagi, Uber merupakan perusahaan swasta, sehingga tidak tersedia gambaran yang pasti tentang keuntungan dan kerugian bisnis secara lengkap. Yang kedua, yaitu regulasi. Selain masalah keuangan, perusahaan juga menghadapi tantangan terkait regulasi. Beberapa sejumlah persoalan hukum mengenai model perusahaan, yaitu masalah pertama adalah bahwa Uber bertindak sebagai layanan taksi, tetapi tidak membayar biaya lisensi yang sesuai untuk layanan itu. Banyak yang berpendapat bahwa Uber harus membayar biaya lisensi yang sama seperti taksi lainnya. Masalah lain yaitu orang berpendapat bahwa pengemudi Uber tidak benar-benar mandiri tetapi bertindak sebagai karyawan. Dalam peran ini, karyawan akan memenuhi syarat untuk tunjangan serta lembur yang tidak diberikan oleh Uber. Isu terakhir yang terkait langsung dengan layanan self-driving yang saat ini baru dikembangkan. Di California, negara bagian telah menyatakan bahwa self-driving itu adalah ilegal dan Uber baru-baru ini membatalkan proyek percontohannya di San Francisco. Tantangan ketiga yang dihadapi oleh Uber yaitu persaingan dengan kompetitor, khususnya kompetitor dalam industri yang sama. Karena Uber terus-menerus berkembang, perusahaan lain mulai menyadari keberhasilan yang dicapai oleh Uber. Keberhasilan tersebut menjadi faktor pendukung munculnya persaingan. Persaingan langsung seperti Lyft dan Yellow Cab. Lyft sendiri memiliki model bisnis yang sangat mirip dengan Uber. Lyft memiliki jejak domestik yang lebih kecil tetapi memiliki potensi yang besar di pasar internasional karena batas bisnis perusahaan belum ditetapkan. Sementara itu, perusahaan dengan sejarah dalam bisnis taksi seperti Yellow Cab mengubah model bisnis mereka untuk memenuhi beberapa permintaan yang sama dari pelanggan Uber. Sama juga berupa aplikasi smartphone dan harga yang lebih rendah di beberapa pasar. Terlepas dari berbagai rintangan maupun hambatan yang ada, Uber tetap memiliki plan masa depan demi keberlangsungan perusahaan pada masa yang akan datang. Rencana masa depan yang ditetapkan oleh Uber yaitu Uber mulai mencoba untuk menguji mobil tanpa pengemudi atau self-driving. Akan tetapi, inovasi yang dilakukan oleh Uber ini mengalami kesulitan dalam pengujian. Mobil self-driving dapat berpotensi menyingkirkan pekerjaan, karena itu mulai muncul oposisi politik yang tentunya mampu mempengaruhi keberlangsungan inovasi yang akan dikembangkan oleh Uber. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tadi ada overview kasus mengenai Uber sendiri. Sekarang saya Josephine Aureli akan melanjutkan pembahasan mengenai pertanyaan diskusi di kasus Uber ini. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah alasan dibalik pertumbuhan Uber yang sangat cepat ini dari sisi user dan dari sisi revenue?
kita ketahui, Uber merupakan salah satu startup yang berhasil tumbuh dengan sangat pesat. Dan saat ini Uber sudah berada di beberapa negara yang ada di dunia. Uber merupakan startup yang bergerak di bidang transportasi publik dan berhasil melakukan disrupsi pada ekonomi dan ekosistem dari transportasi publik sendiri. Uber juga berhasil mengambil hati masyarakat untuk terus menggunakan jasa yang diberikan oleh Uber. Nah, kelompok kami menyimpulkan ada beberapa hal yang mendorong atas kecepatan dari pertumbuhan Uber sendiri. Yang pertama yaitu Uber memberikan solusi dan jawaban atas problematika atau permasalahan yang ada di transportasi publik yang dirasakan oleh masyarakat. Pada umumnya, masyarakat masih merasa bahwa transportasi publik yang saat ini sudah ada itu masih memiliki pelayanan yang kurang. Keamanannya pun juga belum terjaga 100% dan harga yang masih cenderung mahal. Sedangkan Uber berhasil memberikan layanan yang inovatif atas transportasi publik yang mengedepankan kenyamanan pelanggan dan keamanan. Keamanan dari Uber sendiri itu, dari super taksinya tersendiri juga aman karena nama dan identitas dari super taksinya ini sudah tertera di aplikasi Uber yang ada. Nah, kemudian yang kedua adalah Uber memberikan fokus kenyamanan pada customer-nya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di poin pertama, Uber berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan kenyamanan bagi para customer-nya. Uber memberikan pelayanan dan kemudahan bagi para customer-nya untuk dapat dengan mudah memesan taksi terdekat hanya dengan melalui aplikasi mobile Uber sendiri yang ada di smartphone-nya. Sehingga customer atau pelanggan tinggal mengunduh aplikasi Uber di mobile phone-nya dan dapat dengan mudah melakukan pemesanan taksi melalui online di aplikasi Uber sendiri. Selain nyaman dan mudah, customer juga dapat menghemat waktu untuk mendapatkan transportasi publik. Karena dengan aplikasi dari Uber sendiri ini, pelanggan tinggal memesan melalui aplikasi dan supir taksi akan datang secara cepat kepada di lokasi pelanggan saat ini. Sehingga pelanggan tidak perlu repot dan tidak perlu ketakutan untuk ketinggalan jadwal dari transportasi publik. Yang ketiga yaitu Uber mendapatkan manfaat sebagai first mover karena Uber sendiri merupakan startup dengan model bisnis yang menarik dan datang melakukan disrupsi pada bisnis transportasi publik. Uber mendapatkan keuntungan sebagai first movernya dengan hadir secara kuat dan kehadirannya ini sangat diakui oleh publik karena memberikan pelayanan, keamanan, dan kemudahan bagi para customer. Hal ini tidak terlepas dari poin yang sudah saya sampaikan, yaitu karena Uber memberikan solusi yang terbaik atas problematika yang dirasakan oleh para masyarakat dan layanan Uber memberikan kemudahan, kenyamanan bagi mereka yang memerlukan transportasi publik yang aman, nyaman, dan cepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pertanyaan nomor 2, mengapa pada saat nilai Uber itu senilai $68 miliar saat itu dikatakan tidak profitable. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin menjelaskan terkait dengan permasalahan dasar yang mungkin menjadi latar belakang mengapa pertanyaan dia gitu. Jadi permasalahan dasar yang dimiliki Uber itu adalah mereka sering kehilangan miliaran dolar setiap tahunnya. Di Amerika, Uber itu sering mengeluarkan banyak modal untuk dapat bersaing dengan perusahaan Lyft, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi setingkat dengan Uber. Namun, kiranya pengeluaran tersebut tidak sustain hingga pada tahun 2016, Uber itu harus kehilangan modalnya sebesar 2,8 miliar dolar yang berasal dari pemodal Ventura. Selain itu muncul berbagai macam skandal seperti adanya skandal terkait dengan budaya kerja, pertuturan dengan self-driving Google, kemudian tadi ada permasalahan dasar yaitu kehilangan modal atau kehilangan uang dolarnya, dan puncaknya itu ada pada Travis Kalanick memutuskan untuk mengundurkan dirinya sebagai CEO dari Uber. Dan kemudian akibat munculnya berbagai macam skandal tersebut tentunya menimbulkan berbagai macam kekhawatiran ya, terutama bagi para investor karena mereka sudah banyak memberikan modalnya di Uber ini gitu. Bahkan ada yang mencapai 40 miliar. Dan untuk mengurangi dampak dari munculnya skandal tersebut, maka dari itu hal yang perlu dilakukan untuk mengevaluasinya adalah menyadari bahwa visi yang dibawakan oleh Kalanick sebelum dia mengundurkan menjadi CEO tidaklah menyadari bahwa visi tersebut tidaklah realistis. Jadi seperti yang teman-teman dapat lihat di layar bahwa valuasi dana investor ketika Kalanick ini masih menjadi CEO itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya teman-teman, dari bulan Juni yang hanya 18 miliar dolar hingga puncaknya ada di Desember 2015 itu mencapai 68 miliar, dan untuk dalam kurun waktu 1 tahun ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan.
Jika dibandingkan dengan perusahaan Lyft, tadi perusahaan kompetitornya itu yang mereka nilai perusahaannya hanya 7,5 miliar dan itu dicapai di bulan Mei tahun 2017. Nah, tentunya mengapa jadi melalui hal ini kita ketahui bahwa kenapa sih 68 miliar dolar itu tidak profitable? Karena seiring dengan peningkatan nilai perusahaan, kerugian yang ditimbulkan juga semakin banyak. Jadi mengapa hal tersebut dapat dikatakan meskipun nilai perusahaannya tinggi, tapi kerugian yang atau karena adanya banyak skandal tadi ya teman-teman, yang akibatnya itu bisa berdampak pada kerugian juga. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Doni Amarwa Firmansyah akan menjelaskan case nomor 3 terkait klasifikasi apa sih yang cocok untuk driver Uber. Apakah sebagai karyawan ataukah sebagai kontraktor yang independen? Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, pertama kita harus memahami perbedaan karakteristik keduanya. Untuk karyawan sendiri, biasanya ini lebih ketat dikarenakan adanya aturan berupa SOP atau prosedur kerja oleh perusahaan. Dan biasanya lebih terjamin dikarenakan janjinya tetap, serta memiliki jaminan sosial dan kesehatan yang difasilitasi oleh perusahaan. Kebalikannya, kontraktor independen ini kerjanya lebih bebas, namun terdapat beban personal berupa pengorbanan sumber daya pribadi yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, setelah memahami karakteristik perbedaannya, kita masuk pada operasional Uber. Nah, sebenarnya Uber sendiri telah mengklasifikasikan drivernya sebagai independent contractor, namun terdapat permasalahan legal yang mana mengklasifikasikan driver Uber ini sebagai karyawan. Nah, kedua argumen ini yang mendasari akan dijelaskan di detail pada slide ini. Nah, untuk argumen yang mengklasifikasikan driver sebagai karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat aturan dari perusahaan terkait operational driver. Yang kedua, perusahaan berhak menetapkan harga perjalanan. Yang ketiga, perlu persetujuan perusahaan dalam menjalankan aplikasi. Yang keempat, terdapat sistem reward and punishment yang dilakukan oleh perusahaan untuk driver. Nah, di sisi lain, ada pihak yang mengklasifikasikan driver Uber ini sebagai independent contractor, yaitu argumennya adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama terkait fleksibilitas, yaitu dapat bekerja dimanapun dan kapanpun. Kemudian sumber daya personal yang dikorbankan berupa mobil dan handphone pribadi yang digunakan untuk menjalankan aplikasi. Kemudian adanya kebebasan dalam menarik atau menolak penumpang. Kemudian ada pembebanan biaya yang lebih besar kepada driver daripada perusahaan. Nah, sebenarnya permasalahan utama di sini adalah driver Uber diklasifikasikan sebagai independent contractor, namun dibatasi oleh aturan yang dibuat oleh Uber itu sendiri. Nah, solusinya atau klasifikasi apa sih yang paling cocok? Sebenarnya adalah klasifikasi gabungan atau klasifikasi hibrida. Dikarenakan kedua argumen tadi yang dijelaskan pada slide sebelumnya sama-sama kuat dan memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Sehingga menurut kelompok kami, keduanya itu tidak dapat dipisahkan sehingga memerlukan klasifikasi gabungan ini. Namun, klasifikasi gabungan ini tentunya harus memperhatikan beberapa hal seperti batasan kebebasan, batasan peraturan, sistem jaminan sosial dan kesehatan, sistem remunerasi atau penggajian, serta sistem pemungutan pajak. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, haruskah kota-kota dan negara-negara bagian di Amerika Serikat diperbolehkan untuk mengenakan biaya lisensi atau license fees pada Uber sebagaimana pada perusahaan taksi lainnya? Menurut kami, biaya lisensi yang dikenakan pada Uber dengan perusahaan taksi konvensional lainnya seharusnya tidak sama. Meskipun secara sekilas nampaknya Uber ini memiliki industri transportasi yang sama dengan perusahaan taksi konvensional lainnya, di mana mereka sama-sama memiliki kendaraan serta pengemudi yang mengantarkan konsumen dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun sebenarnya kedua jenis perusahaan ini memiliki perbedaan yang mendasar atau fundamental. Uber merupakan sebuah perusahaan sosial atau social enterprise yang berinovasi mengikuti perkembangan teknologi dan budaya konsumennya. Di sini, Uber menghubungkan antara pengemudi dengan penumpang yang mampu meningkatkan aksesibilitas ke berbagai daerah, meningkatkan fleksibilitas bagi penumpang, dan meningkatkan potensi bisnis bagi para pengendaranya. Di sini juga, apabila sebelumnya pada perusahaan taksi konvensional,
Konsumen itu perlu untuk memesan taksi dari pinggir jalan raya yang besar, serta menghubungi langsung ke operator perusahaan. Dengan Uber, konsumen itu cukup mengunduh aplikasinya, menentukan lokasi penjemputan, dan dapat langsung memesan kendaraan yang ia inginkan. Uber juga memiliki banyak varian layanan seperti Uber Black, Uber X, dan Uber T. Model bisnis Uber didasarkan pada interaksi sosial yang berfokus pada konsumen. Mereka juga menerapkan model sharing economy, sehingga penumpang tidak perlu memiliki kendaraan pribadi untuk dapat berpindah tempat. Mereka juga memberikan user experience yang unik bagi para konsumennya, di mana hal ini merupakan modernisasi dari layanan-layanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan taksi konvensional yang telah ada sebelumnya. Dan ternyata, hal inilah yang dibutuhkan dan memberikan nilai yang sangat besar bagi para konsumen tersebut. Menurut kami, solusi yang tepat untuk menanggapi isu ini bukanlah dengan memaksa Uber untuk mengikuti peraturan-peraturan yang sama sebagaimana perusahaan taksi konvensional lainnya. Menurut kami, hal itu hanya akan mematahkan inovasi bisnis. Sebaliknya, pemerintah sebaiknya bereksperimen dan menyusun regulasi-regulasi baru yang dapat mendorong inovasi bisnis khususnya dalam tren sharing economy, kemudian juga mendorong pengambilan keputusan yang fleksibel dan mandiri oleh konsumen, serta tentunya tetap memperhatikan keselamatan mereka. Regulasi semacam itu telah diimplementasikan di beberapa kota dan negara bagian di Amerika Serikat. Misalnya, pada tahun 2014, pemerintah kota Washington DC menetapkan regulasi khusus untuk perusahaan ride sharing, sehingga dalam kasus ini, Uber tidak perlu mengikuti peraturan yang sama dengan perusahaan taksi konvensional. Beberapa peraturannya yaitu antara lain mengenai asuransi minimum, inspeksi kendaraan, dan pengecekan latar belakang pengemudi dari tingkat lokal hingga federal. Pemerintah juga menetapkan kelas transportasi baru yang disebut dengan kendaraan pribadi untuk disewakan atau private vehicle for hire yang menghubungkan penumpang dengan pengemudi melalui saluran digital. Pembahasan atas pertanyaan berikutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Feli. Nah, selanjutnya saya, Felena Lici, akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu apa yang bisa dilakukan Uber untuk tetap kompetitif melawan perusahaan seperti Lyft. Nah, sebelumnya terdapat beberapa keunggulan Uber dibandingkan pesaingnya, yaitu yang pertama, Uber memiliki ukuran yang lebih besar. Jadi di tahun 2018, Uber ini memiliki 50 miliar dolar pemesanan pelanggan, sedangkan Lyft hanya memiliki 8 miliar dolar. Selain itu, di tahun 2018, Uber ini memiliki 95 juta pengguna atau pengendara aktif, sedangkan Lyft hanya mencapai 30 juta pengguna aktif. Lalu yang kedua, Uber memiliki branding yang kuat. Hal ini mengakibatkan reputasi Uber cukup baik di mata publik, sehingga Uber ini dapat dengan mudah menarik pelanggan dan menarik driver baru ketika melakukan peluncuran baru di sebuah negara atau suatu kota. Lalu yang ketiga, Uber ini memiliki dukungan investor, sehingga mengakibatkan keuangan Uber ini cukup kuat. Lalu yang keempat, Uber ini memiliki sumber pendapatan yang terdiversifikasi. Selain terkait transportasi, Uber ini juga memiliki beberapa produk, yaitu yang pertama, terdapat Uber Eats, yaitu menyediakan pengiriman makanan dari restoran partner. Lalu yang kedua, terdapat Uber Pets yang memberikan transportasi hewan peliharaan. Lalu yang ketiga, terdapat Uber Rush yang memberikan pelayanan pengiriman paket kurir. Dan juga terdapat beberapa produk Uber lainnya yang telah banyak menambah pendapatan dari Uber ini. Nah, dari keunggulan kompetitif tersebut, Uber dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, memberikan pelayanan yang maksimal karena telah memiliki kuantitas pengguna yang cukup banyak, sehingga Uber ini perlu memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pelanggan. Lalu yang kedua, menjaga hubungan yang baik antara perusahaan dengan pelanggan dengan cara memberikan pelayanan terbaiknya dan menjaga strategi penetapan harga yang baik agar para pelanggan tidak berpindah ke para pesaing. Lalu yang ketiga, menjaga hubungan yang baik antara perusahaan dengan driver. Lalu yang keempat, menjaga hubungan yang baik antara perusahaan dengan investor. Hal ini cukup penting karena segala penggunaan dana dari perusahaan ini digunakan untuk membangun perusahaan ride sharing ini dari investor ini. Jadi untuk kedepannya, ketika Uber ingin memperluas pasar dan meningkatkan value perusahaan, Uber perlu meyakinkan para investor dan calon investor untuk membeli saham Uber ini dengan cara melakukan inovasi, memberikan pelayanan yang menjanjikan untuk masa depan. Sekian jawaban untuk nomor 5. Untuk nomor selanjutnya akan dijawab oleh rekan kelompok saya. Selanjutnya, kami akan membahas pertanyaan yang ke-6, yaitu apakah self-driving car dari Uber ini akan menjadi kesuksesan Uber di masa mendatang? Kelompok kami berpendapat bahwa self-driving car yang dikembangkan oleh Uber ini bukan menjadi hal utama dan yang mendominasi atas kesuksesan Uber sendiri. Hal ini tidak terlepas dari beberapa tantangan yang dirasakan oleh Uber dalam mengembangkan self-driving car, dan perkembangan teknologi self-driving car ini masih memerlukan penelitian yang lebih dalam lagi. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa tantangan yang dialami oleh Uber dalam mengembangkan self-driving car.
Tantangan yang pertama yaitu masih menjadi perdebatan atas self-driving car ini, karena tujuan Uber mengembangkan self-driving car ini bertujuan untuk menekan biaya, yaitu biaya supir taksi. Hal ini akan menjadi polemik dan masih menjadi pembahasan dan polemik karena self-driving car ini nantinya akan dapat menghilangkan profesi sebagai supir taksi atau transportasi publik. Selanjutnya yaitu adalah risiko kecelakaan dari self-driving car sendiri itu lebih tinggi dibandingkan pada mobil reguler yang pada umumnya. Menurut National Law Review pada tahun 2020, tingkat kecelakaan dari self-driving car ini lebih tinggi di angka 9,1 untuk setiap jarak tempuh 1 juta mil. Sedangkan untuk mobil reguler ini angkanya hanya di 4,1 di skala yang sama. Selanjutnya yaitu tantangannya adalah regulasi dan standar yang masih belum jelas mengenai self-driving car ini, yaitu standarisasi keamanan dari self-driving car, dan masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengembangkan self-driving car sendiri, yang aman dan aman bagi penumpang. Sehingga dari beberapa tantangan yang sudah saya sebutkan, yaitu masih menjadi perdebatan dan polemik karena akan dapat menghilangkan profesi sebagai supir, risiko kecelakaan yang lebih tinggi dibandingkan mobil pada umumnya, dan regulasi dan standar yang masih belum terlalu jelas dan masih memerlukan banyak waktu untuk melakukan penelitian dan pengembangan dari teknologi ini. Kami berpendapat bahwa hal utama yang masih mendorong kesuksesan Uber adalah pelayanan jasa transportasi reguler seperti taksi dan taksi online dan layanan pendukung lainnya seperti pengantaran pemesanan online, karena semenjak pandemi pengantaran pemesanan online ini juga semakin meningkat. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pertanyaan nomor 7, yaitu beri komentar terkait hubungan Uber dengan perusahaan manufaktur mobil dan perusahaan rental mobil. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu hubungan Uber dengan perusahaan manufaktur mobil. Jadi dalam perkembangan bisnisnya, Uber telah menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan, antara lain dengan Toyota, Volvo, dan juga Daimler. Yang pertama, kerjasama antara Uber dengan Toyota itu dimulai ketika Toyota itu menginvestasikan dananya kepada Uber pada bulan Mei tahun 2016 lalu. Nah, Toyota itu menginvestasikan dananya sebesar $500 juta kepada Uber, dan berdasarkan kejadian tersebut, kendaraan Toyota nantinya akan dilengkapi dengan teknologi self-propelled milik Uber. Nah, tentunya dengan adanya kerjasama ini dapat menimbulkan peluang keuntungan yang cukup signifikan bagi kedua belah pihak. Dari pihak Toyota, mereka akan memiliki keuntungan karena kendaraannya itu sudah dilengkapi dengan teknologi self-propelled Uber, dan sebaliknya bagi Uber, mereka juga memiliki keuntungan karena bisa bekerja sama dengan salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Kemudian yang kedua adalah kerjasama dengan perusahaan Volvo dan Daimler, di mana kedua perusahaan ini bergerak di bidang transportasi yang mengembangkan teknologi self-driving. Jadi kerjasamanya ini dalam pengembangan unit driverless. Nah, kemudian untuk hubungan antara Uber dengan Volvo dan Daimler ini merupakan menggambarkan dua hubungan yang berlawanan. Jadi untuk kesepakatan antara Uber dan Volvo dan juga Uber dan Daimler itu berbeda. Nah, yang pertama, untuk Uber dan Volvo itu mereka memerlukan persetujuan untuk membeli 24.000 mobil yang akan dilengkapi dengan teknologi self-driving milik perusahaan Red Hill. Sedangkan untuk kesepakatan Uber dan Daimler itu, perancang mobil itu hanya akan memanfaatkan jaringan Red Hill milik Uber sendiri. Nah, untuk hubungan antara Uber dan Toyota, mereka itu akan berada di tengah-tengah, namun condong ke kesepakatan antara Uber dengan Daimler. Jadi cukup bertentangan dengan kesepakatan Uber dan Volvo. Jadi Uber itu akan tetap mengintegrasikan teknologi self-driving end-to-end sendiri, tetapi mereka akan bertindak sebagai platform terbuka untuk kendaraan pabrikan. Jadi mereka itu meskipun masih belum tahu jelas perusahaan mana yang akan memiliki mobil, mereka tetap bertindak sebagai platform terbuka untuk kendaraan manapun. Kemudian yang kedua adalah hubungan Uber dengan perusahaan rental mobil. Jadi Uber juga menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan, yaitu Hertz dan Avis. Untuk Hertz ini, kesepakatannya ini kurang lebih baru disepakati pada sekitar tahun 2021. Jadi mereka nantinya akan menawarkan 50.000 mobil Tesla untuk disewakan, terutama untuk ride-hail drivers yang rencananya akan direalisasikan pada tahun 2022 mendatang. Sedangkan untuk Avis, untuk kerjasama antara Uber dan Avis ini, mereka bekerja sama untuk menyediakan penyewaan mobil bagi pengemudi yang memenuhi syarat. Dalam hal ini, jadi Avis itu memberikan peluang untuk pengemudi yang mana ketika mereka ingin menjadi driver di Uber dan tidak memiliki mobil atau mungkin tidak ingin menggunakan mobilnya sendiri, Avis itu akan menyediakan
persewaan mobil gitu untuk digunakan di perusahaan Uber untuk pengemudi milik Uber. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Berikut adalah referensi dari kelompok kami. Sekian pemaparan dari grup A. Apabila banyak salah kata mohon maaf, dan apabila teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan besok di sesi sinkronus ataupun disampaikan di forum diskusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.